Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pamer dalam ibadah. Nah, sebenarnya kan kalau pamer itu kan kita nggak boleh kan ya. Nah, tapi gimana kalau yang kita pamerkan adalah ibadah? Nah, langsung aja kita bahas pamer dalam ibadah. Keberadaan media sosial memang sering membuat banyak orang bebas untuk menampilkan status dan cerita pribadi masing-masing. Karena setiap orang memang memiliki haknya sendiri untuk menggunakan akun media sosialnya. Lalu berdasarkan pandangan agama, manakah yang lebih utama, menampakkan ibadahnya atau merahasiakannya? Ulama asal Yaman memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut yang artinya, ketahuilah, menampakkan ibadah adalah lebih utama bagi seseorang yang tidak khawatir akan dihinggapi rasa ria di dalam dirinya. Terlebih jika orang tersebut mengharapkan perbuatannya diikuti atau dicontoh oleh saudaranya sesama muslim. Sedangkan merahasiakan ibadah lebih utama bagi seseorang yang khawatir akan dihinggapi rasa ria dalam dirinya. Sementara itu, ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh. Adapun seseorang yang dapat menghindari ria dan ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh atau sebaliknya, maka lebih utama ia merahasiakan ibadahnya. Dari jawaban tersebut bisa dijelaskan seperti ini. Pertama, seseorang yang sudah mampu menguasai keadaan batinnya seperti mencegah perbuatan ria, tidak ada persoalan baginya menampakkan ibadahnya, terlebih jika ia juga bermaksud melakukan syiar Islam atau agar ibadahnya diikuti oleh orang lain. Hal seperti ini masuk akal, sebab jika semua orang merahasiakan amal ibadahnya, tentu tidak ada syiar dan juga tidak ada contoh konkret bagaimana sebuah ibadah diamalkan dengan baik dan benar. Kedua, seseorang yang masih dihinggapi rasa ria dalam batinnya sebaiknya merahasiakan atau tidak menampakkan ibadahnya, apalagi jika ia memang tidak ingin menjadi contoh karena misalnya menyadari ibadahnya belum ikhlas. Nah, orang seperti ini kalau bersedekah sebaiknya secara rahasia daripada berisiko dihinggapi rasa ria. Bagaimanapun ria itu sudah pasti berdosa dan akan mengakibatkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang telah mampu mengendalikan rasa ria, tetapi ia sendiri tidak menginginkan dirinya menjadi contoh karena sebab-sebab tertentu, seperti takut tidak kuat mendapat pujian dari orang lain. Orang seperti ini lebih utama tidak menampakkan ibadahnya. Namun demikian, orang tersebut sebaiknya secara bertahap belajar melatih diri untuk kuat menerima pujian dari orang lain, sehingga pujian sebesar apapun, pujian sebanyak apapun tidak mempengaruhi keadaan batinnya, seperti menjadi ria, takabur, ataupun ujub. Bagaimanapun dalam masyarakat harus ada orang-orang yang bisa dicontoh atau menjadi teladan dalam kebaikan. Nah, yang keempat, seseorang yang masih dihinggapi rasa ria tetapi ia menginginkan dirinya dicontoh oleh orang lain dalam ibadahnya. Orang seperti ini lebih utama tidak menampakkan ibadahnya karena ria termasuk dosa besar. Dalam hal ini berlaku prinsip upaya mencegah mudarat lebih didahulukan daripada upaya memperoleh kemanfaatan. Nah, dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa menampakkan ibadah adalah baik bagi mereka yang memang sudah mampu mengendalikan rasa rianya. Apalagi mereka merupakan orang-orang berpengaruh dan menjadi panutan masyarakat. Sedangkan yang belum mampu mengendalikan rasa rianya, lebih utama tidak menampakkan ibadah-ibadahnya, walaupun dengan maksud memberikan contoh dan demi syiar Islam. Nah, kembali lagi, karena kemudahan teknologi di era modern ini, dengan media sosial banyak orang beribadah lalu pamer dengan tujuannya agar diagungkan orang atau agar dianggap hebat dan pintar. Maka sesungguhnya ibadahnya itu akan hilang dan sia-sia.
Karena ria adalah amalan yang bisa menghilangkan pahala sebuah ibadah. Dalam situasi lain, sebaliknya jika informasi postingan itu berupa foto atau video yang sedang sholat atau bersedekah, tujuannya untuk berdakwah, mengajak pada kebaikan, membangkitkan semangat kebaikan, bisa saja alasannya adalah untuk syiar dan mengajak pada kebaikan. Tapi kalau untuk ibadah sebaiknya tidak diposting. Ada situasi-situasi tertentu yang bisa diposting dan ada juga yang tidak. Jadi diutamakan hanya momen-momen tertentu saja, cukup hanya Allah dan kita saja yang tahu. Ya, jadi seperti itu video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.